Kalau Allah ingin mencelakakan seseorang, tidak ada yang bisa menjaganya. Waktu Nabi Isra Mi'raj, bukan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan bersembunyi di gua, namanya gua Sur, bukan ya? Gua yang kecil itu, gua Sur. Guanya kecil, sampai 100 pemuda Mekah mencari Rasul, sehingga sampai ke depan gua itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita ini bisa ketahuan ini. Kata Nabi, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dengan mudah Allah lindungi. Ada yang mengatakan diberikan sarang laba-laba, ada yang mengatakan ada burung yang mengatakan telurnya di depan, sehingga orang nggak yakin ada siapa-siapa di gua itu. Tapi intinya Allah lindungi. Jadi hari ini muliakan Allah Ta'ala, maka langkah pertama kita untuk membina agama ini adalah membesarkan Allah, meyakini kebesaran Allah Ta'ala, mendakwahkan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala begitulah. Yang pertama, belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji. Perintah yang pertama, warabaka abdir. Hari yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah itu, setelah manusia mengenal Allah, baru hatinya terbuka untuk mau taat kepada Allah. Ketika hatinya sudah kenal dengan Allah, terbuka untuk taat sama Allah, maka dia merasakan perintah Allah ini suatu kenikmatan. Perintah Allah ini merupakan suatu rahmat. Perintah Allah ini merupakan suatu kemuliaan bagi dia. Sekedar contoh sederhana aja. Kalau seseorang disuruh presiden, dia merasa hina atau mulia, Pak? Karena dia tahu kalau presiden yang nyuruh ini pasti gajinya besar. Makin tinggi pangkat orang menyuruh itu makin besar gajinya. Kalau Pak RT yang nyuruh gimana? Bandingkan kalau dengan Gubernur Jawa Barat yang nyuruh. Pak Arif, tolong ya bangunkan jembatan. Kira-kira apa di balik perintah bangunkan jembatan itu? Banyak keuntungan. Tapi kalau Pak RT, Pak Arif, tolong bikinkan spanduk. Paling sukarela ya. Apalagi kalau presiden yang nyuruh, Pak Abdullah, tolong dikirimkan jaringan telekomunikasi untuk satu provinsi itu. Di belakangnya proyek besar. Ayo bagaimana Allah yang nyuruh, Pak? Wah, ini di balik perintah Allah Ta'ala besar sekali ganjarannya. Nah, cuma kita belum paham. Jaga itu dulu. Maka orang yang paham mengatakan satu perintah Allah yang dikerjakan nilainya lebih tinggi daripada 7 lapis langit dan bumi. Karaos tuh. Satu perintah Allah yang dikerjakan nilainya lebih tinggi daripada 7 lapis langit dan bumi. Karena satu perintah Allah yang dikerjakannya hasilnya abadi sampai hari akhirat. Satu subhanallah yang kita ucapkan ini Pak, abadi selama-lamanya. Tapi kalau 7 lapis langit dan bumi ini suatu saat akan dihancurkan oleh Allah. Itulah sebagai perbandingan. Alam semesta ini nanti akan dihancurkan. Tapi amal-amal soleh yang mentaati perintah Allah itu akan kekal selama-lamanya. Hari yang dijaga Allah Ta'ala, Masya Allah. Ini kita datang hari Minggu, hari Ahad sekarang. Bersyukur kita datang ke masjid. Tujuan kita apa? Bagaimana kita bisa bahagia? Bahagia itu dengan apa? Hanya dengan agama. Bapak sering lihat ya, jamaah-jamaah datang ke sini ya. Sering jamaah ke sini Pak Arif. Ngapain dia ke sini? Dari jauh-jauh keluarkan uang banyak, ngapain dia ke sini? Kalau bukan untuk sesuatu yang penting, ngapain dia ke sini? Itulah maksud yang kita bicarakan sekarang. Bagaimana iman ada di hati. Maka dengan iman yang ada di hati ini ada kekuatan amal. Amal buat siapa? Bukan diri kita saja, buat keluarga kita juga. Cara beragama, cara belajar agama yang dilakukan itu adalah sama dengan cara beragama, cara mengusahakan agama di zaman Nabi dan para sahabat. Dulu di zaman sahabat ini Pak Abu Bakar Siddiq, orang kaya, Umar bin Khattab, preman, Bilal bin Rabah, budak, semuanya berubah.
dengan cara belajar yang sama. Hari ini di Bandung banyak orang bertato, banyak preman-preman, berubah dengan kehidupannya diubah oleh Allah Ta'ala. Karena dengan cara belajar yang sama. Hari ini melihat Allah Ta'ala, maka dengan cara belajar yang sama, ada cara untuk menguatkan iman, sehingga ada kekuatan amal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bukan buat kita saja, buat keluarga kita juga, Masya Allah. Bagaimana setiap laki-laki ini sebenarnya bertanggung jawab atas keluarganya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Setiap laki-laki adalah pimpinannya kaum wanita. Di keluarga kita ini ada istri kita, ada anak-anak kita. Ulama jelaskan dunia ini perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan istri soleha. Ada orang perhiasannya punya mobil mewah, ada punya ATM-nya penuh, atau apalah rumah mobilnya mewah. Kalah dengan orang yang memiliki istri soleha. Wanita-wanita soleha ini kalau dia berdoa apa? Lebih diijabah daripada doa 70 orang wanita. Kekuatan wanita. Sehingga dikatakan di balik setiap orang salehnya, di baliknya ada kekuatan wanita. Bagaimana kita dengar kisah istri dari Imran dalam surat Ali Imran itu. Dia berdoa, ya Allah, aku ingin bayi yang dalam kandunganku ini nanti tidak disibukkan dengan urusan keperluannya, tapi sibuk ibadah saja. Dengan pemikiran seorang wanita, dengan niat seorang wanita, maka Allah kabulkan. Terlahirlah Maryam alaihissalam, yang mana Maryam yang dia duduk di mihrab, makanan datang sendiri. Dengan ibadahnya Maryam alaihissalam ini, maka makanan datang sendiri. Sehingga Nabi Zakaria yang menjadi pengasuh daripada Maryam heran. Wahai Maryam, dari mana datangnya makanan ini? Maka dijawab, min indillah, dari Allah SWT.